dites, ibu itu akan menghasilkan reaktif biasanya itu karena ketakutan, imunnya turun ya. Jadi rapid testnya akan reaktif. Reaktif apa? Reaktif itu bukan berarti positif bu ya. Kalau ada tetangga kanan kita yang di rapid test itu hasilnya reaktif, itu belum positif, belum negatif ya. Jangan langsung di bahaya ini, jangan. Reaktif itu masih tubuh kita tempur dengan bakteri ini. Kalau imun kita kuat, hasilnya akan negatif. Pencegahan yang pertama gimana? Ya ini pakai masker. Ya bu, tolong kalau keluar rumah, biarpun namanya keluar rumah itu dari pintu itu udah namanya keluar rumah. Jadi mohon ibu-ibu yang ada di depan saya disampaikan ke warga yang lain. Biarpun malam ini hanya perwakilan, tolong disampaikan ke warga yang lain. Utamakan masker keluar rumah. Ya. Kita 1400 tahun yang lalu dengan yang Islam bu ya, itu sudah dipelajari, sudah ada guru nutup aurat dan sebagainya ya. Kalau cewek ini kenapa perempuan menutup semua, tinggal wajah aja, karena perempuan itu sangatlah lemah dibandingkan laki-laki ya. Kalau laki-laki hanya begini. Jadi bakteri itu ya, sekarang sudah berterbangan, bisa nempel di pakaian ya. Jadi otomatis kita pencegahannya pakai masker. Masker yang bagaimana? Jangan yang tipis ya. Masker yang standar. Kalau enggak nyepul api dia bisa. Enggak bisa. Kalau masih niup api bisa, berarti itu gampang masuknya juga ya. Jadi yang standar lah menurut ibu ya. Jangan takut beli masker yang paling 5.000 ya, 5.000 itu sudah bagus. Daripada kita dirawat di rumah sakit mahal harganya ya. Kita lebih baik menghindar. Selanjutnya sering-sering cuci tangan. Ini mungkin ibu-ibu yang depan saya yang sepuh-sepuh dulu bu ya. Dulu kita itu di depan rumah itu ada gentong. Dari manapun kita cuci tangan, cuci kaki, betul bu ya. Nah sekarang diulangi kembali ya. Padahal ini ajaran orang-orang tua kita, mbak-mbak kita dari rumah mana cuci kaki, setan biar gak nempel di kaki, alasannya gitu. Padahal setannya itu wabah, itu penyakit. Nah sekarang kan baru dengan adanya teknologi berkembang pesat, bukan setan tapi virus lewat kaki, lewat tangan dan sebagainya. Ya. Jadi pakai masker, tangan, sering mungkin ya, anak-anak kita bu ya, yang punya kucing, anak kecil dan sebagainya ya, tolong diberi masker, keluar rumah kasih masker sebentar aja. Nanti kalau wabahnya udah hilang ya kembali rumah kayak dulu lagi. Cuci tangan, cuci kaki. Terus bermainnya bu diawasi anak-anak kita ini ya, bukan hanya di wilayah RT 3, yang RT 7 pun anak-anak itu jarang bermain di kampung, tapi bermainnya di Ponggo sana, di Ponggo terus di bawah sana ya. Ini kan kita nggak tahu ya, di pasar burung tahu-taunya bawa virus, nggak tahu masuk rumah, terus anaknya nggak kena, bapaknya keadaan lemah, imunnya atau ibunya yang kena lebih dulu. Jadi tolong ya kepada ibu-ibu yang di depan saya, tolong sampaikan ke warga yang lain yang mungkin malam hari ini tidak ikut ya, sampaikan lah masalah masker ya, ditegur apa-apa ya, ditegur dan sebagainya. Terus cuci tangan, sering cuci tangan pakai sabun. Terus air yang mengalir jangan di dalam timba, itu jangan. Air mengalir langsung turun ke ini pembuangan. Terus mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai ini bu. Yang pertama masalah masker, kedua cuci tangan ya. Oh iya, jaga jarak. Nah, biarpun nanti jenengan kali tonggono campuran ya,
monggo nggak apa-apa, tapi jaga jaraknya, diatur sendiri. Ya, Bapak ya, Bu, ya atur jaraknya. Di mana-mana itu bisa kursi sini disilang 2. Ya. Kalau sini nggak usah terlalu jauh, yang penting udah 1 meter cukup, kira-kira bisa umumnya. Jangan terlalu berdempetan. Kenapa? Ibu tidak tahu yang si A ini dari pasar bawa penyakit, nggak tahu, cangkuk dengan jemungan, akhirnya yang ibu ini yang dari pasar kebal, imunnya tinggi, yang di rumah yang diajak ngobrol imunnya turun, rendah, akhirnya yang imunnya rendah ini yang kena virus. Ya, mari kita jaga kampung kita, khususnya RT 3 ya. Nah, yang pertama yaitu ya, pencegahan dulu. Sering minum vitamin, terutama vitamin C. Terus jam malam, Bu, ya, kalau disampaikan ke bapaknya, kepada anak kita ya, jam malam itu sungguhnya peraturannya jam 9, tapi kita di RW masih ke sana sampai jam 23.00. Kalau tidak ada perlu ya nggak usah masih di gang ini rame-rame, karena kita perlu istirahat semua. Ya besoknya kita bangun pagi kita fit kembali jam 23.00. Kalau mau melihat sendiri, monggo di dalam rumahnya, mungkin sama anaknya, sama ibunya, di dalam rumahnya masing-masing biar tidak terganggu tetangga kanan kiri. Ya. Karena apa? Tidak sama. Ibu sini mungkin jam 4 sudah ke pasar, di sini jam 6 baru berangkat ke kantor, kan nggak sama. Nah, ini ya. Jadi kalau mau cangkruk di atas 23 ya masuk di dalam rumah masing-masing. Ya di rumah sampai jam 1 ya terserah monggo.